Man qala la ilaha illallah adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas. Disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Satu, misal Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja, tapi nama Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Contoh, Nabi Musa. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah minta kepada Musa untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka muncul ujian untuk menyembahnya. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Diuji dengan amal soleh. Wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembah saya, tunaikan salat, supaya dengan salat itu kamu selalu ingat bahwa saya Tuhan yang layak untuk disembah. Musa Nabi, Musa Rasul. Musa dekat dengan Allah, saking dekatnya diberikan pernyataan Allah langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa takliba. Musa ahli surga. Teman-teman, seorang nabi, rasul dekat dengan Allah, ahli surga, masih disuruh salat untuk membuktikan kalimat syahadatnya. Antum bukan nabi, antum bukan rasul, tidak pernah Allah bicara langsung kepada antum. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Antum gak mau sholat, antum siapa? Coba lihat, semua nabi rasul sholat. Nabi Musa tadi sholat, Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Ismail sholat, ayat 55-nya, surah 59. Surah ke-19 ayat 55-nya. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Ismail minta keluarganya mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim minta semua keturunannya mendoa kepada Allah supaya sholat. Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim ayat 37. Liyuqimus sholat, supaya keturunanku bisa menunaikan sholat. Sholat. Semua Nabi sholat. Ayo urutkan, Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam AS sholat. Dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan makna yang sholat. Cara berbeda itu dalam bentuk syariat. Ada yang zikir seperti Nabi Daud, ada yang kemudian salatnya berdiri sampai ruku dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sujud sampai dengan salamnya. Ada semua. Ada teman-teman sekalian. Nah sekarang apa faidah dari salat itu? Salat itulah pembuktian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang ikhlas syahadatnya, maka dia akan mudah menunaikan salatnya. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam sah, tuliskan di KTP. Agama Islam, salat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Baik-baik teman-teman sekalian. Kalau coba seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna.
Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat, malas. Zakat tunda-tunda, akhlak gak ada. Turun ayat langsung mengatakan, kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia gak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, gak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, cuman di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan, sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Itu yang terbaik. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya kalimat keduanya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau salat, ikut saya. Gak bisa cinta Allah, tapi salatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa. Nabi aja 2.